ganggu, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan selamat sore, selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet dimanapun berada, biarlah kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian rohani 324. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dari atas. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan kita dan menjadi pengalaman kita bersama bahwa diam di dalam rumah Tuhan dalam pengembalaan adalah tempat yang paling indah dalam hidup kita sekalian. Kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 48. Bawalah hidupku untuk digembalakan.
Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelas mencapai. Bait yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelas mencapai. Bait yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelas mencapai. Bawalah hidupanku, bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelas mencapai pahala. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput, di jamur Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah dari atas kembali. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput, di jam Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah dari atas kembali. Kembali kita bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelapan. Bait yang kedua, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama, supaya sejak kita hidup di dunia, kita bisa tergembala dengan baik sampai kita mencapai penggembalaan yang terakhir, Yerusalem baru, berbahagia bersama Tuhan sampai selamanya. Nyanyian Psalm nomor 101. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh kepalsuan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Baik yang kedua, serahkan nikahku kepadamu, bentuklah sesuai dengan citra-Mu, untuk menentang nikah hujatan yang sedang menunggu kekuatan. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Baik yang ketiga, yang bersedia menerima nasihat, didikan dan citra-Nya, mampu menolak nikah yang salah, yang dipaksakan pada manusia. Bila hikmat-Mu, bila hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran
firman untuk melawan dosa. Chorus sekali lagi. Bila hikmat-Mu ya Tuhan, bila hikmat ya Tuhan, bila kuasa pengurapan penuhkanku dengan terang kebenaran firman untuk melawan dosa kejahatan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita. Nyanyian rohani nomor 213. Ku dijangkaunya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Bait yang kedua. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus dosa semua manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Dari atas kembali. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Bait yang kedua. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Terpuji nama Tuhan. Apapun keadaan kita pada sore malam hari ini, biarlah kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya kita dijangkaunya, tangan kemurahannya diulurkan kepada kita pada sore malam hari ini. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 87. Kita akan menyambut firman Tuhan. Sungguh terasa perhatianmu
kesucianmu kian melimpah dalamku. Rohku terangkat saat menyembahmu, Tuhan, ku sambut kasih-Mu. Kor, walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Bait yang ketiga, bersama-sama kita bangkit berdiri. Bait yang ketiga. Sungguh besar penghargaan-Mu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allah-Mu, Tuhan, ku sambut pribadi-Mu. Kor, dan waktu selanjutnya dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Aku diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Ayat 3, sungguh besar penghargaan, sungguh besar penghargaan pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allah-Mu, Tuhan, ku sambut pribadi. Walau aku tak layak, walau aku tak layak, padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Kur, sekali lagi kita mengangkat tangan. Walau aku tak layak, oh aku tak layak, padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi. Haleluya. Sekalipun banyak kekurangan kelemahan kami, ketidaklayakan kami Tuhan, tapi kami selalu menjadi sasaran dari hadirat-Mu Tuhan. Terbukti kami masih bisa mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman pengajaran-Mu Tuhan pada saat malam ini. Tuhan, kami banyak kekurangan kelemahan, cacat celah, banyak masalah air mata dan lain. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Firman yang mampu Tuhan untuk menghapus air mata, menghapus kemustahilan dalam hidup kami. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna, sampai tidak bercacat celah. Bukakanlah firman-Mu
bagi kami semua sebagai wujud perhatian-Mu kepada kami yang hina ini Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Mereka yang tidak hadir, Engkau jamah Tuhan, di lain kesempatan mereka bisa datang kepadamu. Yang harus ada di luar kota, luar pulau, luar negeri, dan Engkau tetap jaga, lindungi, serta berikan ketaatan, kebenaran, segera bisa kembali beribadah bersama kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu, hormat mulia bagi namamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ini tentang sidang jemaat di Pergamus. Sidang jemaat yang ketiga, sidang jemaat di Pergamus, ayat 12 sampai 17. Ya, bagaimana keadaan sidang jemaat di Pergamus? Kita baca ayat 14 dan 15, ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ajaran palsu. Ya. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi di ayat 12 Yesus tampil. Yesus datang dengan pedang firman, atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, untuk menyucikan, melepaskan sidang jemaat Pergamus dari pengajaran palsu, pengajaran sesat, yaitu ajaran Bileam dan Nikolaus. Banyak orang, banyak uang, itu saja. Ini tapi tanpa penyucian, sudah diterangkan. Jadi ajaran Nikolaus mengumpulkan banyak orang dengan segala cara. Ajaran Bileam hanya untuk upah jasmani. Jadi banyak orang sama dengan banyak uang, tetapi tanpa penyucian. Sehingga di dalamnya ada persundalan. Ya, memakai segala cara. Aku memakai cara-cara dunia, cara-cara yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Asal orang banyak datang dan lain sebagainya. Inilah ajaran Bileam dan Nikolaus. Banyak orang sama dengan banyak uang, tetapi tanpa penyucian. Sehingga ada roh persundalan di dalamnya. Ya. Nah, ingat, pengajaran palsu akan mendorong kepada penyembahan palsu. Penyembahan palsu. Nah, ini pengajaran palsu, pengajaran sesat akan mendorong kepada penyembahan palsu yang puncaknya adalah
penyembahan kepada antikris. Penyembahan kepada antikris. Itu sudah rumusnya. Jadi pengajaran palsu, sesat akan mendorong kepada penyembahan yang palsu. Yang puncaknya yaitu penyembahan kepada antikris. Penyembahan kepada antikris. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kenapa Tuhan harus sucikan jemaat Pergamus supaya lepas dari ajaran palsu? Nah, sebab ajaran palsu membawa pada penyembahan palsu. Penyembahan kepada antikris. Ya. Sekarang kita lihat praktek penyembahan palsu. Penyembahan kepada antikris. Praktek penyembahan palsu atau penyembahan kepada antikris. Yang pertama, Wahyu pasal 13. Kitab Wahyu pasal 13 itu tentang antikris. Wahyu 13 ayat 13 sampai 15. Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 15. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit. Ya, ini nabi palsu. Di depan mata semua orang. Ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi kerjasama. Pasal 13 ayat 1 sampai 10 itu antikris, 11 sampai 11 binatang yang keluar dari dalam laut itu, dari dalam bumi itu nabi palsu. Kerjasama. Nah, ini penyembahan pengajaran palsu mendorong pada penyembahan antikris. Nomor 1, pandangannya. Itu saja. Mereka hanya melihat tanda-tanda jasmani. Pandangannya atau matanya hanya tertuju kepada perkara jasmani, berkat jasmani, mujizat jasmani, tanda-tanda jasmani. Saja. Nah, hanya ke situ arahnya. Ini penyembahan. Praktek penyembahan palsu, penyembahan pada antikris, pandangannya atau matanya hanya tertuju kepada perkara jasmani, berkat jasmani, tanda-tanda atau mujizat jasmani. Saja, dan sama sekali tidak menghiraukan yang rohani. Tidak peduli yang rohani itu gimana, ajarannya gimana, tidak peduli. Yang penting berkat jasmani, yang penting ada tanda jasmani. Tidak peduli yang rohani. Dan mengabaikan perkara rohani, mengabaikan perkara rohani. Saja itu penyembahan pada antikris. Kemudian yang kedua, Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ini praktek penyembahan palsu, penyembahan kepada antikris. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, dan dalam yang ini saja. Jadi hati dan pikirannya dimeterai oleh roh jual beli. Nah, ini saja. Jadi jual beli, selalu jual beli. Ini hati dan pikirannya dimeterai oleh roh jual beli. Itu rohnya antikris. Roh jual beli. Buktinya, kalau hati pikiran sudah dicap roh jual beli, dimeterai roh jual beli, rohnya antikris, ada buktinya. Buktinya yang pertama, sering mengorbankan perkara rohani untuk mendapatkan perkara jasmani. Seperti Esau. Dia rela kehilangan hak sulung untuk mendapat sepiring kacang merah. Sering mengorbankan perkara rohani, mengorbankan Tuhan, mengorbankan pengajaran yang benar untuk mendapat perkara jasmani. Ya, seringkali untuk dapat uang, firman dibuang. Tidak peduli, tidak cocok dengan firman, penting dapat uang. Dapat jodoh, tidak peduli, tidak cocok dengan firman, yang penting dapat jodoh. Nah, inilah penyembah antikris. Nah, dia selalu mengorbankan perkara rohani, firman pengajaran benar, pribadi Tuhan dikorbankan untuk mendapat perkara jasmani. Kemudian kedua, kikir. Tidak bisa memberi. Itu cap roh jual beli.
Jadi yang pertama tuh hanya keuntungan jasmani, tidak peduli. Yang rohani itu tidak peduli. Yang penting yang jasmani. Kemudian kikir, tidak bisa memberi, serakah, merampas hak orang lain, terutama haknya Tuhan, yaitu perpuluhan dan persembahan. Itu persembahan khusus, itu gejala-gejala. Ya, untuk menyembah antikris, gejala-gejala. Sebab nanti antikris menguasai ekonomi, sementara dunia ini sudah sulit semua dikuasai antikris. Tinggal satu, kalau mau bertahan hidup menyembah antikris, nanti pasti menyembah. Kalau sekarang kita terikat uang, merampas haknya Tuhan, perpuluhan persembahan khusus, ini nanti pasti ke arah menyembah antikris. Ya, kemudian satu lagi, memperjualbelikan, roh jual beli, seperti di bait Allah jual beli lembu, domba, memperjualbelikan korban Kristus. Memperjualbelikan korban Kristus. Apa itu? Kalau dulu memang memperjualbelikan lembu, kambing, domba, burung tekukur dijual, dibeli, saja. Burung merpati dijual, saja. Itu di bait Allah. Sekarang apa ini memperjualbelikan korban Kristus sekarang itu? Apa itu artinya? Mempertahankan dosa. Mempertahankan dosa. Sampai puncaknya dosa-dosa makan, minum, kawin, mengabaikan terus dipertahankan. Jatuh bangun dalam dosa, itu jual beli korban Kristus. Jual beli korban Kristus. Mempertahankan dosa-dosa sampai dengan puncaknya dosa, yaitu dosa makan, minum, kawin, mengabaikan. Sama dengan jatuh bangun di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini gejala untuk menyembah antikris. Hati pikirannya sudah dimeterai oleh roh jual beli. Dimeterai roh jual beli. Itu memperjualbelikan korban. Tahu itu salah, terus saja dipertahankan. Dipertahankan. Melawan yang benar. Ini tidak benar. Ini sudah dicap antikris. Sebenarnya tahu yang salah mana, tahu yang dosa mana, yang benar tahu, tapi tetap mempertahankan yang dosa. Malah melawan yang benar. Ini jelas-jelas loh, kok bisa ya? Pertanyaan loh, tahu. Coba kalau dulu matematika di sekolah, gurunya terangkan 2 tambah 2 4, ini yang benar. Loh, tapi pertahankan loh 2 tambah 4 5. Loh, ya enggak naik kelas terus, abadi. Kelas 1 abadi, enggak naik-naik terus. Sampai enggak bisa mau naik kelas 2, kelas 3 enggak bisa. 2 tambah 2 gurunya ngajar 4, dia 5 aku. Ya. 2 tambah 3, 5, 6 aku. Sudah tahu yang benar, tapi itulah. Kalau sekarang sudah tahu yang benar ini. Yang salah, itu karena dicap sudah. Hati pikirannya sudah dicap. Sudah dimeterai oleh roh jual beli, oleh antikris. Hati-hati. Hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini jadi pandangan matanya hanya tertuju pada perkara jasmani, mujizat jasmani. Itu tanpa dan mengabaikan perkara rohani. Ya, mengabaikan tanpa keubahan hidup, mengabaikan yang rohani. Kemudian hati pikirannya dimeterai roh jual beli sampai pada mulutnya terakhir. Sampai pada mulutnya. Wahyu 13 ayat 5 dan 6. Ini mulutnya antikris. Wahyu 13 ayat 5 sampai ayat 6. Dan kepada mereka, kepada binatang itu diberikan mulut. Mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun itu antikris. 3,5 tahun itu antikris. Terus lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat Allah. Menghujat namanya. Dan kemah tabernakel dihujat. Tabernakel, pengajaran tabernakel dihujat. Terus dan semua mereka yang diam di surga. Ya, semua mereka yang diam di surga. Orang kudus, orang benar dihujat. Nah, ini mulutnya. Jadi mulutnya menghujat. Mulai dari menghujat tuh mulai dari memfitnah, ya, gosip yang tidak benar, memfitnah orang-orang yang benar, orang-orang kudus yang benar jadi salah, di mana-mana jadi salah. Ini jadi gosip yang tidak benar tuh hati-hati. Memfitnah orang benar, orang suci, difitnah, dijadikan salah. Akhirnya menghujat Tuhan, menghujat pengajaran tabernakel, kemah kediamannya itu tabernakel. Menghujat pengajaran tabernakel, firman pengajaran yang benar. Menolak pengajaran yang benar dan mendukung
ajaran yang salah. Nah, itu menghujat. Bukan menyembah Tuhan, menghujat Tuhan. Saudara, menghujat Tuhan. Hati-hati. Kalau tahu yang benar, saudara, ayo kita ikuti. Jangan justru yang benar kita tolak, menolak pengajaran yang benar, malah mendukung yang jelas salah, yang tidak cocok dengan Alkitab. Lah itu bahaya besar. Apapun alasannya, itu bahaya besar. Saudara, itu sudah menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Menghujat. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh. Saudara, inilah akibatnya. Nah, kalau menerima tetap, kalau sidang jemaat Pergamus ini tetap menerima pengajaran palsu yang mendorong pada penyembahan palsu, penyembahan antikris, akibatnya ayat 16 tadi, Wahyu 2 ayat 16, aku datang dengan pedang menghukum, pedang penghukuman. Wahyu 2 ayat yang ke-16. Sebab itu bertobatlah. Ya. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Ya, aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi ini akibatnya. Jika mempertahankan pengajaran benar, pengajaran yang tidak benar, pengajaran palsu dan penyembahan palsu, maka akan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Maka akan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Dan berarti menghadapi pedang, menerima pedang penghukuman Tuhan, pedang pembantaian. Nah, dengan suara, itulah ya, suara yang dahsyat nanti. Nah, itu menerima pedang pembantaian, pedang pembantaian penghukuman Tuhan, pedang pembantaian. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Tidak terangkat ke awan-awan permai. Mengalami pedang penghukuman, pedang pembantaian Tuhan. Akan terdengar seruan yang dahsyat. Dulu Mesir, kematian anak sulung. Wah, terdengar seruan dahsyat yang belum pernah terjadi. Waktu Israel keluar dari Mesir, sementara Mesir suatu kehilangan anak sulung, mengalami kematian, terdengar seruan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Nanti juga di dunia ini nanti akan terjadi seruan yang dahsyat dari berbagai bahasa, bahasa suku, bahasa bangsa dan lain. Wow, seruan dahsyat yang tidak pernah terdengar, yang belum pernah terdengar di dunia ini dan tidak akan pernah terdengar lagi di dunia. Seruan dahsyat. Ya, saya sudah sering kali katakan mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa ini, bahasa Inggris, semua mengadu, semua teriak seruan dahsyat. Nah, sekarang karena banyak mulut kita seperti antikris. Nah, ini banyak salah dalam mulut kan, tapi memang pandangannya sudah salah orang itu. Pandangannya jasmani. Hatinya sudah salah, dicap roh jual beli keuntungan jasmani terus. Sampai dan mulutnya juga sudah salah, sampai menghujat Tuhan. Nah, itulah nanti dia akan mengalami seruan yang hebat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi di dunia. Sampai kebinasaan kekal selama-lamanya. Sampai kebinasaan. Semoga kita bisa. Tapi biarlah pada malam ini kita mau menerima pekerjaan pedang penyucian. Amin, saudaraku. Yesus datang dengan pedang firman yang lebih tajam dari pedang bermata untuk menyucikan kita, mulai dari hati, pikiran kita. Ya, Yohanes 4 ayat 23-24. Ini penyembahan yang benar. Ya, jangan penyembahan palsu. Malam ini kita terima pekerjaan pedang firman itu mendorong kepada penyembahan yang benar. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Ya. Tetapi saatnya akan datang. Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus Bapa menghendaki penyembah demikian. Ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang benar didorong oleh roh dan kebenaran.
Roh itu Roh Kudus, kebenaran itu firman pengajaran yang benar. Jadi penyembahan yang benar didorong oleh roh dan kebenaran. Roh itu Roh Kudus dan kebenaran itu firman pengajaran yang benar. Jadi penyembahan yang benar didorong oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus, pedang firman atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu penyembahan yang benar. Tidak bisa tolak pedang. Kalau tolak pedang yang benar, mendukung yang salah, palsu, penyembahannya palsu. Palsu. Tidak akan mengalami keubahan hidup. Seperti antikris yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi penyembahan benar didorong oleh roh dan kebenaran. Roh itu Roh Kudus. Kebenaran firman pengajaran. Jadi didorong oleh firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang firman. Matius 15 ayat 19. Matius 15. Pedang firman ini menyucikan hati pikiran kita. Ini pusatnya dulu. Menyucikan hati pikiran kita. Itu pusatnya. Harus disucikan. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbul 1 pikiran jahat. Pembunuhan. 2 pembunuhan kebencian. Perjinahan. 3 perjinahan. Percabulan. 4 percabulan. Pencurian. 5 pencurian. Sumpah palsu. 6 sumpah palsu. Dusta dan termasuk, hujat. hati-hati. Dan hujat. Nah itu termasuk di dalam. Nah ini yang harus disucikan. Pedang firman menyucikan hati kita dari 7 keinginan jahat dan najis. Ya, pedang firman menyucikan hati kita dari 7 keinginan jahat dan najis. Sehingga hati kita menjadi suci. Hati kita pertama, hati kita menjadi suci, dibersihkan dari 7 keinginan jahat najis. Hati kita menjadi suci. Matius 5 ayat 8. Kalau hati suci, mata memandang Tuhan, bukan perkara jasmani. Ya, ini saya ulangi, pedang firman menyucikan hati kita dari 7 keinginan jahat dan najis. Sehingga yang pertama, hati kita menjadi suci. Matius 5 ayat 8, dan mata kita bisa melihat Tuhan. Mata melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Allah. Kemudian, hati disucikan dari 7 keinginan jahat najis menjadi suci. Hati yang suci, ini bisa melihat Tuhan. Kemudian hati disucikan dari 7 keinginan jahat najis, hati diisi dengan kasih Allah. Kalau sudah 7 keinginan jahat najis dibuang, kasih Allah masuk. Hati kita diisi dengan kasih Allah. Sehingga kita menjadi taat dengar-dengar. Hati kita menjadi taat dengar-dengar. Hati diisi dengan kasih Allah. Sehingga hati kita menjadi hati yang taat dengar-dengar. Jadi mengasihi Tuhan itu ya taat dengar-dengar. Mengasihi Tuhan itu hati. Mengasihi Tuhan itu taat dengar-dengaran. Buktinya. Mengasihi Tuhan, taat dengar-dengaran. Nah ini, kalau hati taat dengar-dengaran, maka kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan 2 tangan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Inilah hati taat dengar-dengaran, hati suci. Maka kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mata bisa memandang Tuhan. Dan mulut hanya menyeru nama Tuhan. Menyeru haleluya, bukan menghujat. Menyeru nama Tuhan, menyeru nama Yesus, dan menyeru haleluya. Nah itu penyembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi harus didorong, penyembahan yang benar didorong oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang firman, bagaimana prosesnya? Menusuk hati kita dulu, menyucikan hati kita. Sehingga hati kita suci, mata bisa memandang Tuhan. Hati kita dibersihkan dari 7 keinginan jahat, diisi kasih Allah, sehingga hati kita menjadi taat dengar. Nah, kalau hati suci, hati taat, maka kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mata bisa memandang Tuhan, mulut bisa menyeru nama Yesus, menyeru haleluya. Itulah penyembahan yang benar. Mengulurkan tangan, menyerah.
Angkat tangan itu menyerah. Tidak bisa apa-apa menyerah. Mata hanya memandang Tuhan, bukan perkara jasmani. Dan mulut hanya menyeru nama Yesus. Menyeru haleluya. Itulah penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Nah kalau kita bisa taat, tunduk, taat, mengulurkan tangan sama Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan juga sama kita. Kita dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Mari. Demikian jugalah kamu hai orang muda. Hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Orang-orang muda ini. Sebab orang muda ini keinginan dagingnya paling kuat. Sehingga membuat tidak taat. Keinginan dagingnya paling kuat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak daging. Keinginan dagingnya paling kuat. Sehingga selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak taat. Nah ini orang muda. Tunduklah kepada orang yang tua. Tunduklah, taat, dengar. Itu tadi bisa ditambah. Hati yang taat itu kehidupan yang tergembala. Hati yang taat dengar itu sama dengan kehidupan yang tergembala. Lewat penggembalaan ini. Kaum muda bisa tunduk. Oh kaum muda ini kuat-kuatnya daging. Kehendak daging, keinginan daging. Sehingga selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ini orang muda. Juga orang punya kedudukan. Orang pandai. Wah, itu banyak kali kehendaknya itu maksimal. Kuat. Ya, orang muda ini hati-hati. Orang punya kedudukan. Orang hebat. Orang hebat lah. Ya, punya ini, hati-hati. Juga kehendaknya kuat. Keinginannya kuat. Herodes. Wah, punya kedudukan. Ingin istrinya orang harus. Tidak bisa tidak. Selalu bertentangan dengan firman yang benar. Kalau ditegur, ngamuk. Langsung diambil hamba Tuhannya. Di penjara. Ya, kalau sekarang belum. Kalau di negara maju mungkin kalau hamba Tuhan tidak mau mengesahkan pernikahan yang salah, homoseks, lesbian, saya dengar bisa dipenjara. Jadi ini tinggal tunggu keberanian hamba Tuhan. Kalau di sini belum dipenjara, digosipkan dan lain-lain. Nah ini seringkali digosipkan dan lain-lain. Ya, mari sungguh-sungguh kita. Ini keinginan daging. Orang muda hati-hati, orang hebat hati-hati. Orang hebat hati-hati. Aku seringkali merasa hebat. Aku punya kehendak daging, bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak bisa taat. Sebab itu perlu tergembala. Itu taat dengan itu kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Kehidupan yang tergembala itu kehidupan yang kehidupan yang taat dengar-dengar. Tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Semoga kita bisa mengerti. Ayo teruskan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap orang lain. Kamu semua rendahkanlah dirimu. Terus. Sebab Allah menentang orang yang jahat. Itu taat dengar-dengar. Rendah hati itu taat dengar. Tunduk. Rendah hati itu tunduk. Taat dengar-dengar. Nah, makanya pintu penggembalaan itu pintu sempit. Pintu sempit. Pendek. Sempit. Jadi kalau masuk. Ya mesti tunduk. Mesti tunduk. Sempit. Mesti agak sulit. Tunduk. Nah, itulah pintu sempit, pintu penggembalaan. Itulah di situ kita diproses untuk tunduk betul, taat siapapun juga. Orang hati-hati, orang muda dan orang hebat hati-hati. Orang muda, orang hebat hati-hati. Sering tidak taat, Semoga kita bisa mengerti. Terus ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Tuhan mengulurkan juga tangan yang kuat kepada kita. Kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerah, kemudian mata hanya memandang Tuhan, mulut hanya menyeru namanya, menyeru haleluya. Maka Tuhan juga mengulurkan tangan yang kuat kepada kita sehingga kita berada dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Yang kuat, ini tangan Tuhan yang kuat yang mengalahkan maut itu kuat, tangan Tuhan yang kuat. Hasilnya terakhir, pertama, Ulangan 7 sampai 8. Kitab Ulangan
7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ulangan 7 ayat 7 sampai ayat 8. Ini pekerjaan tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat. Jangan ragu. Sebagai lebih kuat dari apapun. Amin. Lebih kuat. Dari maut, dari setan, dari maut lebih kuat tangan Tuhan. Ya, ini yang diulurkan kepada biar kita hidup dalam pelukan tangan Tuhan. Ayo. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Yang paling kecil dari segala bangsa. Israel itu, bangsa Israel paling kecil dari segala bangsa. Terus? Tetapi karena Tuhan mengasihi. Ya, karena kasihnya. Tangan Tuhan yang kuat itu tangan kasih Tuhan. Sekuat maut kasihnya. Tangan kasih Tuhan. Terus? Dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Dan mendebus engkau dari rumah perbudakan. Dari tangan Firaun. Oh, biar raja kedudukan hebat kalah. Tangan Tuhan lebih kuat. Firaun itu gambaran setan kalah juga. Ya, nah ini hasil pertama. Tangan Tuhan yang kuat. Tangan kasih Tuhan. Sanggup melepaskan Israel dari perbudakan Mesir. Sanggup melepaskan Israel yang kecil dari perbudakan Mesir. Yang tak berdaya, kecil tak berdaya dari perbudakan Mesir. Artinya sama dengan sekarang, sanggup melepaskan kita dari perbudakan dosa sampai puncaknya dosa besar, dosa makan minum kan bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Bisa melepaskan, sanggup melepaskan kita dari perbudakan dosa sampai puncaknya dosa makan minum, kawin mengawinkan, bisa Tuhan lepaskan sehingga kita bisa hidup benar dan hidup suci. Hidup benar dan suci, nikah yang benar dan suci. Bisa, tinggal kita mau atau tidak. Sebenarnya bisa. Tangan Tuhan yang kuat, tangan kasih Tuhan melepaskan, sanggup melepaskan kita dari perbudakan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum kawin. Sehingga kita bisa hidup benar suci. Nikah kita benar suci. Kaum muda perhatikan. Jangan menyerah. Dosanya luar biasa. Memang dosa sekarang bertambah. Ular jadi naga. Ular jadi naga. Luar biasa sekarang. Tapi tangan Tuhan kuat. Lebih kuat dari semua. Amin. Lebih kuat. Tangan kasih. Sanggup melepaskan kita dari pengaruh dunia. Mesir itu dunia. Nah, perbudakan dunia. Sanggup melepaskan kita. Tangan Tuhan yang kuat. Tangan kasih Tuhan. Sanggup melepaskan kita dari perbudakan dunia. Nah, sehingga kita tetap setia. Kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, pengaruh dunia itu membuat kita tidak setia. Tapi kalau kita ada dalam pelukan tangan yang kuat, kita dilepaskan dari pengaruh dunia. Dunia dengan segala pengaruhnya. Perbudakan dunia dengan segala pengaruh. Sehingga kita tetap setia. Bisa setia dan berkobar-kobar. Tetap setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang. Tetap. Sanggup melepaskan kita dari pencobaan. Masalah-masalah yang mustahil. Pencobaan. Penderitaan. Dicambui mereka. Waktu diperbudak Mesir dicambuk dia, disiksa mereka, kerja paksa. Nah, itu sanggup melepaskan kita dari pencobaan, masalah-masalah yang besar yang mustahil, dari penderitaan, sengsara, air mata. Nah, dilepaskan. Sehingga semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh tangan Tuhan yang kuat. Tepat pada waktunya. Amin. Diselesaikan. Tepat pada waktu. Ayo berada dalam pelukan tangan Tuhan. Ya, kita memiliki hati yang suci, hati yang taat, dengar-dengar. Jangan diisi keinginan daging itu, 7 keinginan jahat, najis. Itu menyembah antikristus. Menyembah antikristus. Dia menolak pedang firman, dia menerima ajaran palsu penyembah. Kalau mempertahankan dosa. Tapi kalau mau disucikan, hati suci memandang Tuhan. Hati taat diisi kasih. Kosong dari 7 keinginan diisi kasih. Taat dengar-dengar. Sampai daging tak bersuara.
bisa mengulurkan tangan, bisa memandang Tuhan. Mulut hanya menyeru. Itu penyembahan yang benar. Sehingga kita mengulurkan tangan, Tuhan juga mengulurkan tangan yang kuat kita dalam pelukan tangan. Nah ini, sehingga semua masalah yang mustahil bisa selesai. Semua air mata dihapus. Air mata dihapus, kita bahagia. Kita penderitaan, kesusahan, kita dihiburkan, kita bahagia. Air mata dihapus. Itulah dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Tangan kasih Tuhan sekuat maut. Tidak akan pernah melepaskan kita. Yang kedua, hasil kedua, terakhir. 1 Petrus 5 ayat 6 tadi itu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu Tuhan yang kuat, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi tangan Tuhan yang kuat, tangan kasih Tuhan sanggup meninggikan kita pada waktunya. Sanggup meninggikan kita pada waktunya. Nah inilah kita mengulurkan tangan. Tuhan akan mengulurkan tangan dari surga, menjangkau kita dari tempat tinggi, mendengar teriakan kita, seruan kita, mata memandang Dia, berseru, berserah kepada Dia. Tuhan mendengar, Dia akan mengulurkan tangan yang kuat. Jangan putus asa, terus jaga hati yang suci ya, ditusuk oleh pedang. Hati yang suci, mata hanya memandang Tuhan. Hati yang diisi kasih, hanya taat mengasihi Tuhan. Taat dengar-dengar. Ayo sampai akhir hidup, sampai Tuhan datang, taatlah. Oh, saya bahagia kalau melihat jemaat yang taat. Lain. Saya menemukan seorang ibu sudah 87 tahun, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, saya datang hanya, aku mau jadi mempelai, bahagia. Bahagia. Hanya itu yang dia katakan. Itulah orang taat, sederhana. Sederhana. Aku sudah siap Tuhan, aku sudah siap. Kapan dipanggil? Aku mau jadi mempelaimu. Wah, ingat Om Totes yang saya ajarkan keluar semua. Yang kami gembala ajarkan lewat firman, kesaksian keluar semua. Hanya itu mulutnya, hanya itu terus. Ketemu lagi, ya itu. Aku mau jadi mempelai. Itulah. Ayo sungguh-sungguh taat, pertahankan. Ulurkan tangan, Dia sanggup dari tempat tinggi akan menjangkau kita. Amin. Akan menjangkau. Yang kedua, tangan Tuhan yang kuat, tangan kasih Tuhan sanggup meninggikan kita pada waktunya juga. Sanggup meninggikan kita pada waktunya. Artinya, sanggup membuat semua berhasil, ditinggikan, dimuliakan. Mungkin masih terpuruk sekarang. Direndahkan masih terpuruk, masih susah, sulit. Tapi kalau hati kita suci, hati kita taat, mau ditusuk oleh pedang, mau menyembah Dia hanya, mengulurkan tangan, mata memandang, mulut hanya banyak menyeru namanya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Pendengarannya kurang, ibu ini. Tidak bisa. Ya, tapi kalau disebutkan yang jasmani, dia tidak ngerti. Ya, makan nasi, ya, dia tidak ngerti. Tapi kalau Yesus, haleluya, itu luar biasa. Saya bilang luar biasa. Ini contoh bagi saya. Kehidupan yang tergembala dengan sungguh-sungguh. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, ada tangan Tuhan, tidak usah ragu. Pasti semua berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Sudah tinggal tunggu. Saya sudah bersaksi seringkali melihat jemaat, kok tidak tertolong. Waduh, berseru pada Tuhan, Tuhan tolong. Bagaimana Tuhan tolong? Ya, tahu-tahu sudah selesai. Pastilah tepat pada waktunya, berhasil dan indah pada waktunya. Pasti berhasil. Ya, ayo tinggal tunggu waktu Tuhan. Ya, sanggup ditinggikan memakai kehidupan kita. Biarpun kecil, lemah, tak berat, orang muda masih tidak pengalaman, dipakai oleh Tuhan. Sanggup untuk memakai kehidupan kita dalam kegerakan hujan akhir, kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Dan terakhir, sanggup untuk mengubahkan, ditinggikan itu diubahkan. Kalau Yesus
tidak mati di kayu salib, tidak bangkit, tidak memiliki tubuh yang mulia, tubuh keubahan, tidak bisa naik ke surga, tidak bisa. Harus ada keubahan. Amin. Harus. Ini mujizat terbesar yang harus dialami. Ya, sakit sembuh bisa mengalami, bisa tidak. Ya, miskin kaya bisa mengalami, bisa. Tapi kalau keubahan itu harus keubahan itu harus mengalami. Sanggup untuk mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti dia. Yaitu apa? Sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Itu manusia rohani. Jangan gerusa-gerusu. Jangan ambil jalan sendiri. Jangan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu. Dan hanya berserah dan berseru kepada Tuhan. Sabar menanti waktu Tuhan. Hanya berserah, berseru pada Tuhan. Ini manusia rohani. Keubahan itu. Ini mujizat. Maka saya percaya mujizat jasmani juga terjadi. Amin. Mujizat. Jadi semakin kita diubahkan, semakin kita dipakai, semakin mengalami mujizat jasmani, semakin indah hidup kita. Itu rumus. Semakin kita diubahkan, semakin dipakai oleh Tuhan, semakin indah hidup itu, dan semakin nyata mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan semakin nyata. Sungguh-sungguh mujizat terjadi. Sabar, berserah, berseru pada itu keubahan hidup. Jangan ambil jalan sendiri dan sabar menunggu waktu Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Pasti nyata pertolongan Tuhan. Sekali lagi, semakin diubahkan, semakin dipakai oleh Tuhan, semakin indah hidup ini, dan semakin nyata mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidupnya. Sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia, sempurna, sama mulia dengan Dia. Dengan satu tanda, mulut hanya berseru haleluya, kita naik ke awan-awan permai. Kita menjadi sempurna sama mulia dengan Dia. Dengan tanda mulut hanya menyeru haleluya, dan kita ada di awan-awan permai. Ada seruan yang luar biasa nanti. Ada penyembahan yang luar biasa di atas. Haleluya, seperti guru, seperti desau air bah, seperti deru guru. Itu penyembahan mempelai wanita. Haleluya, bertemu dengan mempelai pria surga Yesus. Inilah yang terindah dalam hidup kita. Sampai kita di tahtanya selama-lamanya. Semoga kita. Mari sungguh-sungguh terima pekerjaan pedang. Jangan sampai hati ini dikuasai, dicap antikris, mata dicap antikris, semua jangan. Tapi biarlah ditusuk oleh firman. Lepaskan semua. Hati suci hanya dimeterai kasih Allah. Taat dengar, ulurkan tangan, mata memandang Tuhan, mulut hanya menyeru nama Yesus. Haleluya. Biarlah tuh tangan yang kuat menjangkau kita dari surga, dari takhta surga. Tangan yang penuh kasih. Melepaskan dari perbudakan semua. Perbudakan dosa, pengaruh dunia, kesulitan-kesulitan air mata dihapus. Dan meninggikan kita. Melepaskan dan meninggikan kita. Berhasil indah. Dipakai dan diubahkan, mujizat terjadi. Sampai betul-betul kita bersama Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa duduk. 213, ku dijangkaunya ketika aku dalam kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam yang tidak bisa duduk saja, aku berseru pada Yesus. Aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan. Ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di baitmu. Ku di baitmu. Betapa besar kasih setiamu. Besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban. Demi manusia kau berkorban. Spon-spon tolong dibagikan.
Kau disalibkan, cucurkan darahmu. Cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru pada Yesus. Ku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan. Ku berteriak mohon pertolongan. Terdengarlah suaraku di bait. Ku di bait. Ku dijangkaunya. Ku dijangkau dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Ku dijangkaunya. Ku dijangkau dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya. Ku dijangkau dari tempat tinggi. Tangan yang kuat diulurkan. Dari musuh, air mata, dosa, masalah. Tuhan perisai hidupku. Haleluya, puji dengan O, dengan O. Ayo gunakan mulut, jangan yang lain-lain. Berseru kepada Tuhan. Sekali lagi. Kita sembah Dia. Buka mulut, buka hati, buka suara. Haleluya, Yesus bersuara sampai nanti betul-betul desau air bah di awan-awan. Haleluya. Terlalu banyak kami menggunakan mulut yang salah. Biar pedang firman menolong kami malam ini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Umat Israel terkecil Tuhan di hadapan-Mu. Apalagi kami bangsa kafir, tidak ada arti apa-apa Tuhan. Kami butuh pelukan tangan yang kuat Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Peluk kami yang tak berdaya Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya laga. Yesus, haleluya.
Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau, Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau. Ya Nasa, ya Nasa. Kami hanya menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ulurkan tangan-Mu yang kuat menjangkau kami, memeluk kami Tuhan. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Jangkau kami Tuhan, peluk kami Tuhan.
tangan yang kuat Tuhan. Tangan yang penuh kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya semua akan selesai pada waktunya, semua indah pada waktunya. Asal kami dalam pelukan tangan yang kuat Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Peluk kami erat-erat Tuhan dengan tangan yang kuat, tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bahagia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hanya memandang Engkau. Kami hanya berseru Tuhan. Haleluya. Kami hanya mengulurkan tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak sambil bangkit berdiri. Berteriak mohon pertolongan. Betapa besar kasih setia, besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darah. Dia bisa menjangkau dari surga lewat kayu salib.
ku dijangkau. Dari tempat tinggi Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah aku perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Ku dijangkau. Siapapun kita jangkau. Dari tempat tinggi Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah aku perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Dengan tidak ada tempat yang paling aman, yang paling pasti, kecuali dalam pelukan tangan yang kuat. Taat dengar-dengaran saja. Lagi, jika ada yang mau mengangkat tangan, angkat dua tangan, menyerah, memandang Dia, mengakui tidak bisa apa-apa, berserah, berseru kepada tidak ada kebanggaan lagi, tidak ada apa-apa selain berserah. Sekali lagi. Kita sembah Dia. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, yalaka, 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 Yesus, haleluya, yalawalawalawaka, yalawalawalawaka, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, yalawasa, 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 jamah kami, jangkau kami, peluk kami dengan tangan yang kuat. Oh, Yesus, yalawalawalawala, yalawalawalawala, oh, yalawas, 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 yalawalawalawala, dimanapun kami berada, jamah kami, Yesus, yalawas, yalawalawala, yalawalawalawala, yalawalawalawala. Haleluya, haleluya, mujizat terjadi. Haleluya, kelepasan terjadi, pengangkatan terjadi Tuhan. Haleluya, semua menjadi indah pada waktunya. Haleluya, 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 kami percaya. Haleluya, 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 kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Satu waktu di awan yang permai akan terjadi sungguh-sungguh Tuhan. Suara bagaikan desau air bah. Suara Tuhan mempelai wanita yang menyembah Engkau Tuhan dengan suara haleluya. Sementara di bumi akan terjadi seruan yang dahsyat. Yang menolak pedang firman akan mendapat pedang penghukuman. Oh Tuhan, yang menyembah antikris akan mendapat pedang penghukuman. Tapi kami diangkat oleh Tuhan di awan-awan sampai di tahta Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua
Baik di sini Jalan WR4 Surabaya, di Medan Tuhan, di Jakarta juga Engkau tolong juga Tuhan. Di dalam negeri, luar negeri, karena keadaan, karena pengajaran benar, dimanapun berada, Tuhan tolong semua Tuhan. Biarlah Engkau beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Merasakan jangkauan tangan-Mu jamaah untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur Engkau tarik kembali, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Demikian Tuhan, pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau Tuhan. Nikah-nikah yang belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Engkau tolong, sebelum Engkau datang, Engkau perbaiki Tuhan. Engkau tolong kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran tapi bukan Yudas Tuhan. Yang Tuhan, Engkau tolong yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, berikan masa depan yang indah, berikan kuat teguh hati kepada mereka semua, tetap dalam kesucian Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, dari Tuhan berkati semua apa yang diusahakan, kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Utang-utang, piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua, buka jalan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi, menghadapi ulangan harian, menghadapi ujian praktek hari-hari ini, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, semua Tuhan Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tangan Tuhan yang kuat yang bekerja bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepada semua naik kelas dengan baik, lulus dengan baik untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Persiapan menghadapi UNAS juga, mulai SD, SMP, SMU, semua Engkau tolong. Engkau persiapkan, beri hikmat-Mu, cara belajar dan lain, Engkau tolong semua lulus dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan kami dalam sakit penyakit, ampuni kami semua Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Mohon kemurahan-Mu dari Bapak Pendeta Yuris Dugo, Batu Yuris Dugo, Engkau jamah Tuhan. Juga kami serahkan juga Ibu Gaul juga, Engkau tolong. Ibu Doharini, Ibu Ripka di Medan, Engkau jamah. Ibu Hendrawati juga, Ibu Gondo juga, Engkau jamah Tuhan. Anak Aprilia, Engkau jamah juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Ismet, Engkau tolong. Ibu Sri Rahayu juga, Ibu Asrar, Ibu Edwin dan cucunya, Ibu Rahayu, Ibu Bambang, Ibu Rupka Gunawan juga, Bapak Ibu Waras, Ibunya Devi juga, Ibu Anil, Engkau jamah juga. Ibu Daryanto, Ibu Titik juga, Ibu Ari, Ibu Iis, Engkau jamah Tuhan. Ibu Suwiji, Engkau jamah juga. Mamanya Kartono juga jamah, kami serahkan. Ibu Azizet Andrew di Malaysia, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Emi, Ani, Reni Pardede, Engkau jamah. Bapak Parlin Napitupulu jamah. Anak Grace juga. Ibu Lika Bever, Esther Pilih, Engkau jamah juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong. Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Mul, Bapak Ibu Sindoro, Bapak Ibu Rasmadi, Ibu Mujianto juga, Engkau jamah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong. Abraham Purba Valeri di Jakarta, tolong. Bapak Denny, Bapak Yahya, Bapak Ibu Yunus Taruh di Papua juga, Engkau tolong Tuhan, kami serahkan. Bapak Bema juga, Engkau jamah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Nardi, Bapak Sunaryo, Ibu Sunaryo, Engkau jamah juga. Evelyn juga, Immanuela, semua dalam pemulihan dan lain-lain. Ampunilah kami semua. Yang tidak disebut nama juga Engkau jamah. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan kami
yang lain Engkau beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya rencana renovasi perluasan gereja ini buka firman, buka jalan untuk sertifikat hak milik, juga buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Juga di WR4 Surabaya kami serahkan dalam tangan. Juga Lempinel Kristus Ajaib yang sudah lulus, kuatkan semua dalam pengajaran benar, pelayanan benar, dalam perintisan. Tolong yang di sini beri ketaatan, dibentuk jadi hamba Tuhan yang berkah. Yang akan datang kami tidak mampu buka firman, buka jalan semua. Oh Tuhan, Engkau yang menyeleksi, Engkau yang membela semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. GPT Pusat Pengurus juga beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan yang benar, dalam nikah benar, dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan kami pada satu pengajaran yang benar, kembalikan pada satu tata cara ibadah yang benar seperti zaman Om Indiono almarhum Tuhan. Dan akhir zaman akan lebih hebat lagi untuk menarik gereja-gereja masuk dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepada keluarga kami, keluarga Pardede, satukan semua dalam satu pengajaran yang benar, satu pelayanan, satu penggembalaan, satu hati untuk mencapai satu tubuh yang sempurna. Segala masalah keluarga kami, keluarga Pardede, Engkau tolong mujizat terjadi. Kami hanya berserah kepada segala pengorbanan anak-anak-Mu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. 147. Berseru memanggil nama. Segera. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sesudah ini mulai jam 9 ada doa semalam suntuk sampai jam 4 pagi. Silakan yang ada kekuatan dari Tuhan, mau ikut 1 session, 2 session, 3 session silakan. Kalau tidak bisa pulang, bisa makan bersama secara sederhana. So, ya, baik, Tuhan memberkati. Kemudian besok pagi, doa pagi sudah dialihkan jam 3 sampai jam 4. Hari Kamis, kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci jam 5:15. Ya. Dan hari Jumat, kaum wanita remaja putri jam 5:15. Rencana untuk minggu depannya, kaum wanita akan dialihkan, kebaktian kaum wanita akan dirubah harinya. Hari Rabu pagi, hari Rabu pagi, jam 7:30 pagi atau jam 7:30 pagi, Jadi kaum wanita yang sudah masak, ngantar anak dan lain silakan. Kalau ingin berdoa silakan. Kesempatan. Mungkin sore, waduh suami datang, Selasa sudah ke gereja, Kamis ke gereja, ya. Nah ini, pagi ngantar anak langsung ke sini sebentar, 1 jam aja, 1 jam setengah sudah berdoa kepada Tuhan, ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kemudian doa yang berulang tahun. Kalau yang ikut doa pagi mau pulang lagi silakan di sini.
Mandi sini, sarapan di sini boleh ya. Yang doa pagi silakan. Kan Rabu ada doa pagi. Jadi 7:30 silakan. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Doa yang berulang tahun Senin 9 Februari. Ibu Maria Chandra, Ibu Samuel Surabaya. Hari ini Bapak Yohanes Wahyudi, Bapak Yohan, Irena Purnajaya, Rena Surabaya. Terima kasih buat ujian praktek yang sudah Tuhan tolong dan hasilnya sangat memuaskan. Nama Tuhan dipenuhi dari Ibu Wita Mertes di Medan. Di Jerman, bukan di Medan. Di Jerman, saya di Jerman, orang Medan dulu. Di Jerman. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita semua. Kami serahkan Tuhan yang berulang tahun kemarin, hari ini juga Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga. Dilimpahkan dalam hidup mereka teristimewa, dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan Engkau tolong semua kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah semua dalam pelukan tangan yang kuat Tuhan. Tidak ada yang rontok, tidak ada yang jatuh Tuhan. Semua bisa indah pada waktunya dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Latihan kur, Tuhan berkati. Dan doa semalam suntuk juga. Buka firman, buka jalan semuanya. Beri kesehatan, kekuatan kami semuanya. Dan yang harus pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, lindungi kami semua. Dari luar kota juga, dari Blitar dan dari Engkau lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.